Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam semua. Nah, perkenalkan dulu nih, nama gue Steven. Dan kita dari kelompok 6 nih. Dan di sebelah gue ada Ilham. Oke, untuk hari ini ya, kita tuh bakal ngebahas satu topik yang cukup hangat ya sebenarnya. Iya, betul. Karena masih baru juga kan. Oke, jadi hari kita bakal ngebahas soal BBM oplosan. Wah, yang tahun kemarin itu ya, tahun ini ya 2025 ya. Sebenarnya ya tahun ini tuh baru buka, tapi Oke. sebenarnya kan ini dari tahun 2018 ya, cuma Hmm. benar-benar up lagi di tahun ini karena ada seseorang nih yang kena lah. Iya, main ketangkep nanti ya. Betul. Tapi kita bahasnya nyantai ya, kita nggak nyalain sudut manapun, kita bahasnya semuanya netral, oke? Ya, oke mungkin sebelum kita mulai lah ya, gue mau nanya dulu sedikit nih. Kenapa tuh? Kira-kira lo percaya nggak sama kasus ini? Kalau gue sih karena emang ada penangkapan ya, penangkapan yang udah terjadi dan emang banyak berita-berita yang udah ngungkapin, menurut gue mungkin ini bener ya, kasus ini benar-benar terjadi, jadi gue percaya Oke. dengan kasus ini ya. Karena udah banyak media yang meliput ya. Iya betul, kan udah banyak media yang meliput, jadi gue percaya. Tapi lo tau gak sih pada dasarnya apa sih BBM oplosan itu? Kalau menurut gue ini kayak BBM yang dicampur sama kandungan-kandungan lain kali ya. Mungkin kalau dari kemarin yang ramenya sih pertama dicampur pertalite kan, BBM Iya, oplosannya ya kan. Betul. Ya mungkin karena ada pencampuran itu biar mungkin biaya produksi lebih murah atau biaya penjualan lebih biasa ditingkatin tapi dengan produksi yang murah ya keuntungan mereka gitu, buat keuntungan mereka aja mungkin ya. Wah, buat keuntungan mereka ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya gue nih punya satu pandangan nih, satu Gimana? pandangan dari seseorang yang memang pernah lah persinggungan langsung atau Oh. pernah ngebenerin lah atau Menangani ya, iya, menangani langsung ya. pernah nih. Nah, ini kita nih ada bukti videonya, tapi sebelum itu kita bakal samarin dulu karena ini kan menyangkut privacy Iya, seseorang. privacy. Nah, kita langsung tonton aja ya videonya. Oke, kita Langsung. tonton ya. Bang, lu tahu nggak sih tentang kasus BBM oplosan Pertamina ini yang terjadi pada tahun 2025? Oh, yang tahun 2025 yang tentang Pertamax dioplos itu ya? Iya, benar. Oke, tahu aku itu. Nah, lu percaya nggak sih tentang terjadinya oplosan ini? Untuk percaya atau tidaknya sih percaya ya, karena waktu itu motor saya pun juga sempat sekali kejadian dulu itu, namanya kita dulu masih pakai karbu ya, motor karbu itu di karbunya itu masih kayak ada sisa endapan dari oplosan itu, dia kayak semacam berbuih itu, itu kayak apa ya, kayak karbon gitulah dia. Bang, lu pernah nggak sih mengatasi motor yang terkena kasus BBM oplosan ini? Untuk mengatasinya sih saya pernah ya kan, itu sering terjadi kok. Gimana sih cara lu ngatasin masalah tersebut, sama dampak apa sih yang disebabkan sama BBM oplosan ini? Untuk dampaknya itu sih dia lebih ke arah kan motor sekarang itu kan udah banyak itu menggunakan injeksi ya, yang menggunakan tekanan pompa bensin. Nah itu yang sering terjadi itu, pertama itu ada di full pump itu yang pompa bensin. Nah yang kedua itu injektor itu menyemprot bahan bakar, itu yang sering terkena karena kan namanya bahan oplosan kan juga nggak tahu kotorannya ya, juga pasti kan ada tuh efek sampingnya juga kotorannya ya kan, itu yang sering terjadi. Kira-kira nih, kerusakannya fatal banget gak sih yang disebabkan oleh BBM oplosan ini? Untuk dibilang fatal sih fatal, karena kan jatuh ini kan supply ya, untuk supply bahan bakar gitu kan, otomatis kalau kayak gini kan nanti pasti ada yang tersumbat dari kotoran-kotoran tersebut gitu ya kan. Efeknya namanya ron yang tidak pasti dicampurin sama yang nggak bukan standarnya kan, otomatis kan jadi kayak timbal gitu ya kan. Nah itu yang disebabkan makanya itu suka ada tuh di motor tuh yang tulisannya itu jangan menggunakan bensin yang timbal itu. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Nah, kita kan udah nonton nih tadi Iya, videonya tadi nih. udah nonton ya. Jadi gimana nih menurut lu nih? Gimana sih dampak yang lu pikir gimana dampaknya sih untuk masyarakat? Ternyata menurut gua lumayan banyak sih dampaknya nih, lumayan. Ya lumayan berat lah buat para konsumen ya, apalagi Ya. dari mesin kan, ruang bakar itu bisa jadi kotor dan rusak juga mungkin ya. Jadi Ya. menurut gua ini kerugian ini benar-benar ngerugiin masyarakat sih. Bener sih kalau dari gue pribadi ya, kalau kita ngomongin BBM oplosan ya, itu memang sih udah campuran ini itu sampai akhirnya
membuat mesin jadi rusak. Iya. Apalagi dengan kabar terbaru kan tentang etanol, gue sih nggak tahu benar atau apa. Tapi itu baru banget sih, fresh banget. Fresh banget, tapi kan banyak asumsi yang ngomong wah rusak mesin. Iya. Kita kan nggak tahu. Cuma ada juga yang bilang itu masih di bawah 10% jadi masih aman. Masih kan? aman. Iya. Ya, semoga aja bagus Iya. dan juga bisa meningkatkan performa mesin. Betul. Amin. Oke, kita lanjut aja nih ya. Oke. Menurut lo nih ya, BBM ini kan plus 3 tindakan ilegal juga nih ya, karena kan Iya. menyalahgunakan bahan bakar Iya. yang bersubsidi dan juga melanggar standar mutu dari pemerintah maupun yang lain. Nah, Iya. menurut lo kan udah tahu nih dari ilegal nih, Iya. apa sih tindakan yang bakal dilakukan pemerintah? Wah, kalau tindakan mungkin harus lebih tegas lagi ya pengawasannya ya. Oh, Apalagi iya. kan ini bisnis BUMN kan. Betul. Nah, mungkin pemerintah tuh harus lebih ketat untuk mantau dari orang-orang yang bekerja di Pertamina ini. Jadi supaya nggak ada kejadian-kejadian lagi lah yang serupa atau mungkin kapok lah dengan kata lain kan. Biar mereka pada kapok gitu. Biar kapok, biar masyarakat juga tahu gitu. Iya, jadi masyarakat juga tidak merasa keberatan atau juga kerugian Iya, masyarakat tidak. juga ya. Udah merasa rugi banyak gitu. Iya, Karena betul. kan mereka sebagai konsumen juga dan juga mereka punya kepercayaan tersendiri terhadap suatu produk. Betul. Oke, menurut gue nih ya, kok bisa kira-kira nih kasus ini bisa terjadi gitu Pak? Mungkin adanya keserahan atau pencarian keuntungan dari pihak Pertamina mungkin ya. Jadi dengan adanya mungkin ada celah untuk mencari keuntungan lebih, jadi mereka akan ada niat buat melakukan oplosan BBM ini sih, menurut gue gitu ya. Jadi kan ada sebuah keserahan suatu pihak aja sih. Iya sih, bener ya. Tapi kalau memang ketahuan ya, kan iya sih memang pasti kan sanksi yang cukup berat sih. Termasuk kan pidana juga. Iya, itu harus banget sih dipidana. Dan memang bener sih yang dirugikan tuh bener-bener dirugikan oleh masyarakat sendiri. Betul. Apalagi dengan kepercayaan masyarakat yang udah gede banget nih sama Pertamina. Iya, apalagi semua emang udah hampir semua daerah tuh pom bensinnya Pertamina ini kan. Rata-rata. Iya. Karena kalau kita ngomongin swasta kan rata-rata memang jauh dari. Apalagi kita tuh dulu pakai swasta ya buat cuman alternatif aja kan. Iya, karena Iya. kayak kalau saya bus tengah jalan, oh ada Iya, nih. apalagi kita ke daerah mudik tuh misalnya. Iya. Kita kan pasti pakai Pertamina dong. Pertamina dong. Iya. Nggak mungkin ke alternatif lain. Oke, next ya. Betul nih, lu setuju gak sih kayak pemerintah tuh lebih meningkatkan nih untuk pengawasan dan regulasi dan juga transparansi gitu. Gua setuju banget ya. Ini benar-benar harus ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadi kejadian hal kayak gini lagi. Jadi soalnya ini yang merugi juga dari negara juga dan juga masyarakat yang menggunakan Pertamina kan. Ya, Itu aja sih mungkin menurut gue. tapi nih ya, gue bertanya deh, kayak misalkan nih ya, lu ada nggak sih pengalaman pribadi gitu, kayak mungkin dari keluarga atau siapapun yang pernah ngalamin, kenal lah BBM oplosan ini sampai bikin mereka tuh rugi banget, ada nggak? Kalau secara pribadi mungkin nggak begitu pernah secara di mesin ya kayak video tadi tuh yang Iya. kalau sampai kerusakan ganti kerusakan itu belum kejadian. Cuman mungkin di motor emang kerasanya ada ciri-cirinya kayak yang di video tadi. Betul. Kayak berembat atau kotor ruang mesin kerasa kan pasti tarikan tuh jadi lebih lemot. Jadi lebih berat sih. Iya lebih berat Betul. kan. Iya mungkin kalau itu masih agak kerasa ya gue udah mulai kerasa. Cukup ya, cukup. Tapi Cukup berdampak sih. signifikan ya untuk masyarakat juga. Benar. Oke nih ya, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Kan kita udah tahu nih kasus ini ada dan Iya. dari video tadi juga ada narasumber yang memang menangani langsung kasus ini. Jadi menurut lu nih ya, kita ambil POV dari masyarakat juga. Tingkat kepercayaannya gimana sih kira-kira? Mungkin kalau dari masyarakat, oh iya kita kan juga sempat ngumpulin kuesioner kan ya. Iya. Sempet ya. Ngumpulin kuesioner mungkin di situ mayoritas juga kebanyakan menjawab ya agak merasa Dibohongi, iya, dirugikan. iya. Betul sih. Mereka tuh merasa kalau ternyata kita udah percaya selama ini. Ternyata masih ada yang kena juga kan, merasa kena juga. Merasa kena, betul. Apalagi dengan yang baru-baru ini juga kan. Wah, gue udah pakai Pertamina dari dulu nih. Iya. Ternyata yang tadinya RON-nya harusnya 98 kok cuma di bawah 98. Iya. Jadi orang tuh pada turun kepercayaannya Betul. sih. Wah, tapi menurut lu nih ya, Iya. apa sih saran nih ya? Ini pertanyaan terakhir lah ya. Oke. Ini gimana sih saran atau enggak masukan lu lah untuk pemerintah ini, apalagi untuk Pertamina sendiri ya. Apalagi kita tahu kalau percaya masyarakat tuh kian hari kian menurun dan kualitasnya yang mungkin
yang memang kita nggak tahu ya benar atau enggaknya. Iya, Karena benar. kan testernya itu kan kita Iya. nggak tahu itu Iya. testernya beneran Apalagi kita juga bisa atau enggak. dikasih tahu oleh media-media juga. Iya. kalau Pertamina ini juga lebih jelek kan. Iya. Terus menurun kan. Terus menurun karena kan banyak tuh orang tuh video kalau tester tuh Iya. tes Average 98 ternyata 90. Iya, sebenarnya nggak semua pom bensin lah ya. Iya, Iya. sebenarnya. Iya, nggak semua pom bensin tuh kayak gitu, dan juga emang ya mungkin itu belum ada transparansi mungkin ya. Menurut gua Iya. saran gua sih emang dari transparansi dari pihak Pertamina ini. Iya. Ngasih tahu kalau emang kualitas itu bener-bener bagus. Mulai Betul. dari kan di situ dicantumin misalnya pertama orangnya 92. Jadi Iya. pas dites tuh kita langsung kasih tahu ke masyarakat di tes tuh benar-benar 92 gitu. Jadi masyarakat bisa balikin kepercayaan lagi sih. Kalau kata gue. Betul. Kalau dari gue pribadi benar sih, dari soal kualitas memang harus ditingkatkan lagi ya, Iya, soal betul. kepercayaan. Tapi ada satu hal yang memang menurut gue cukup penting juga. Ini Apa kan kita tahu kasus ini kan ada terdakwanya. Betul. Nah, pasti yang terdakwa ini harus dipidana. Oh iya. Karena kan memang menyangkut kepercayaan juga kepada Hmm. masyarakat. Kalau misalkan pidananya nggak jelas ataupun nggak transparansi terhadap Ya. si oknumnya ini, ya otomatis masyarakat nggak akan percaya lagi dong. Karena kan dengan mengganti kerugian masyarakat mungkin bisa dari situ ya. Dari Iya. kerugian itu ya. Walaupun nggak secara langsung Mm-mm. mereka mengganti secara materi, Iya. tapi setidaknya Ada kan hukuman mereka sosial ya. hukuman sosial yang didapatkan dari si oknum ini. Iya betul. Itu harus ya. Itu harus diperketat lagi ya. iya biar diperketat lagi lah. Oke, mungkin sekian dulu dari pembahasan kita kali ini. Iya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan kita pamit undur diri. Thank you semua. Iya. Dadah.